Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih buat nyempetin datang yang di ngobrol-ngobrol kita hari ini jam jam 4 menjelang apa? eh, Balik kerja gitu jam 5 kan. Di sini gue mau bahas tentang web performance metric sih. Eh, Bentar, ada yang admit. Caranya biar nggak perlu admit gimana sih Zoom sih? Bentar gue off dulu. Ada yang tahu? Apa? Biar Apa? biar nggak admit terus. Jadi kayak yang masuk ya udah. Oh Oh, ini itu di, aduh, di mana tuh bilangnya? Di titik 3 gitu di bawah. iya Kalau masih lagi, yang enable waiting roomnya gue uncek sih. ya, waiting roomnya di unchecklist aja. Oke, sip, thank you. Yuk. Ya, eh, web performance metric ya. Jadi kalau kita misalnya bikin eh, web gitu ya, kita kan sebagai front end developer gitu, main tasknya adalah membuat eh, web yang berkualitas gitu ya. Salah satu ukuran dari kualitas kan sebenarnya adalah dia quantified gitu, artinya dia bisa diukur. Pengukuran itu sebenarnya ada macam-macam sih, tapi yang ini kita mengacunya ke itu sih, ke Google, karena Google yang sekarang kan dia jadi raksasanya itulah web gitu. Jadi secara komunitas juga dia udah kuat di situ di web, sama Mozilla juga sih sebenarnya. Dia udah ngeluarin apa browser sendiri Chrome dan berbagai macam DevTools-nya di situ, dan dia udah menginisiasi metrik-metrik yang memang sangat penting di dibutuhkan sama kita sebagai web developer gitu, front end. Nah, metrik-metrik itu apa aja? Kurang lebih akan dibahas di sini. Nanti teman-teman juga kalau misalnya ada komentar langsung ya di tengah-tengah gue present gitu, nggak apa-apa sih, langsung langsung interrupt aja. Tuh. Oke, sebenarnya metrik yang bisa diukur banyak banget ya. Uh, Kalau teman-teman udah pernah pakai Lighthouse atau misalnya Page Insight, itu di situ ada banyak metrik yang kita aja kadang males gitu kalau lihatnya. Kan kalau kita develop web kan biasanya yang pertama penting fungsionalitasnya dulu. Artinya uh, kalau dia udah ke up gitu ke server, udah bisa di lihat sama users, ya udah gitu. Biasanya kan sampai situ ya. Tapi sebenarnya ada di real life-nya tuh user kan merasakan web kita ya seperti apa experience-nya di situ. Nah, Google sendiri uh, yang sebelumnya dia fokus ke banyak hal gitu ya, kayaknya dia mengerucutkan fokus fokus penilaiannya itu ke 3 aspek gitu. Yang pertama loading, kedua interactivity, dan ketiga visual stability. Loading itu seperti ya namanya gitu ya, ini aspeknya kuat di ketika kita pertama kali ngeload sebuah web page gitu ya. Uh, ada berbagai macam aspek juga yang kaitannya, bukan aspek sih, aspek ini kan 3 ini. Nanti ada sub aspek yang langsung kaitannya dengan metrik itu. Metrik loading yang diukur apa, metrik interactivity yang diukur apa, metrik visual stability diukur apa. Nah, interactivity-nya tuh lebih ke gimana user berinteraksi pertama kali dengan web itu. Apakah misalnya ketika web itu pertama kali diklik munculkan sesuai yang diinginkan user apa enggak, atau misalnya dia ada lagging atau gimana, itu dinilai di situ. Atau ada delay saat dia ngeklik terus responsnya akan lama tuh, dikurnya di sini di interactivity. Sementara loading tuh kayak misalnya elemen pertama muncul pas detik keberapa sih, pas milisekund keberapa.
Dan misalnya elemen terbesar pertama misalnya kayak image, terus poster video gitu ya, itu muncul ke detik keberapa. Dan yang ketiga itu yang penting juga sebenarnya visual stability. Visual stability itu ketika misalnya eh, kita pertama kali ngeload web gitu ya, kan kadang kadang kita akan menjumpai layout-layout yang kadang shiftingnya nggak, yang unexpected gitu. Tiba-tiba muncul image di tengah-tengah yang tadinya itu rapat gitu ya, paragrafnya tiba-tiba muncul di tengah-tengah test gitu. Jadi kan kita secara experience juga kurang kurang bagus di sisi user, dan akan menimbulkan juga kalau misalnya teman-teman pakai Google Analytics ya, di situ ada metrik namanya bounce rate. Bounce rate itu ketika misalnya user pertama kali datang ke web itu udah ngerasa nggak nyaman gitu atau hal lain, dia langsung keluar dari web itu, sessionnya habis, maka di dihitunglah sebagai bounce rate. Jadi semakin tinggi bounce rate, semakin jelek web itu. Jadi kalau bicara tentang bounce rate, jadi kita harus mengurangi persentase bounce rate-nya itu agar seminimal mungkin. Nah, eh, yang Google inisiasikan sebenarnya namanya Core Web Vitals gini ya. Ada 3 aspek aspek penilaian tadi, ada loading, interactivity, sama visual stability. Nah, metrik-metrik mungkin teman-teman yang pakai Lighthouse atau PSI tadi ya, Page Insight, sering menjumpai ya metrik-metrik kayak gitu tuh, LCP, FID, sama CLS. LCP itu apa nanti akan dibahas di selanjutnya sih. Tapi ini uh, diagram ini sebenarnya inisiatif dari Google. Dia kan meranking apa namanya search result, udah ada itunya sendiri kan, ada parameternya sendiri. Nah, salah salah bukan salah satu, eh, beberapa aspek yang dinilai adalah ini, eh, core web vitals, dan di bawahnya itu ada 4. Ini bakal distandarkan nanti di tahun depan 2021, sementara core web vitals ini baru distandarin tahun ini. Jadi emang baru-baru banget ini. Yang sebelumnya mungkin metrik-metrik itu banyak, dan sekarang fokus di 3 ini. Page experience itu ya kayak tadi, selain apa SEO-nya juga bagus ya, kontennya bagus, terus ininya juga harus bagus nih, 7 7 kriteria ini. Yang 3 kriteria di atas digabungkan dalam satu sebutan namanya Core Web Vitals. Tuh. Sementara yang di bawah ini nggak dibahas karena ini di luar skop bahasan ini sih, bukan metrik-metrik yang akan ditampilkan di Web Vitals. Kayak mobile friendly itu sebenarnya bisa dicek sih, apakah situs ini mobile friendly atau enggak. Itu Google udah provide. Safe browsing juga, apakah misalnya web ini mengandung malicious script atau misalnya deceptive gitu ya. Deceptive tuh uh, yang nggak sesuai dengan tujuan asalnya gitu. Misalnya dia uh, melakukan phishing apa ya, misalnya ya, login atau misalnya ada meniru web lain, tapi ternyata ngepostnya ke mereka gitu, ke server mereka gitu kan, kayak gitu sih. HTTPS juga ini penggunaan apa SSL gitu untuk mensecurekan transmisi antara kita, klien, dan server gitu. Terus no intrusive interstitials tuh, details, kalau misalnya kita sering jumpain ada intrusif itu sih. Intrusif tuh kayak ganggu, tiba-tiba ada ads yang memblok semua apa namanya semua halaman, bahkan kita nggak bisa ngapa-ngapain sebelum nge-close ad itu. Jadi kan experience-nya kurang kan, itu bakal dinilai rendah di nanti uh, rankingan. Juga yang dibilang tadi, konten juga penting sih. Konten itu kalau misalnya ini udah bagus semua tapi kontennya jelek ya sama aja. Harus seimbang antara si signal for page experience ini dengan konten yang ditampilkan. Gitu. Nah, Web Vital itu sendiri pokoknya ini membantu website untuk fokus kepada metrik yang ketiga itu tadi ya. Fokus di 3 metrik itu, maka semuanya, bukan semuanya, beberapa anak-anak yang
bercabang ke metrik itu tuh bakal naik juga rankingnya, skornya. Jadi kalau kita udah ningkatin misalnya kayak tadi ya LCP, maka FCP-nya juga akan bagus gitu. Nah, 3 metrik ini yang sebenarnya kita fokuskan di bahasan kali ini juga sih. Ada LCP tadi ya, largest contentful pane, FID buat first input delay, dan CLS cumulative layout shift. Nah, nilai yang bagus kan biasanya kita di Lighthouse atau PageSpeed Insight tuh ada nilai dari merah sampai hijau gitu kan. Nah, yang dinilai kalau yang terkait dengan waktu kayak LCP sama FID itu memang satuannya waktu ya, millisecond atau second gitu. Tapi kalau yang visual stability itu nilainya antara 0 sampai yang di atas 0,25 ini. Nanti nilainya ada di belakang. Walaupun kita udah dibantu dengan penilaian kayak misalnya nanti ada di DevTools juga ada, kita bisa lihat nilai CLS-nya berapa, ada Web Vital extension-nya juga ada nanti. Gitu sih. Sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang mau itu nggak ditanyakan? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Nanti langsung aja teman-teman kalau ada yang bingung istilah-istilah. Karena ini gue akan banyak bahas tentang istilah gitu. Walaupun nanti ada kayak chat, bentar. Cara baca chatnya ini sih. Oh, oke. Nanti langsung drop aja. Mungkin gue lanjut dulu. Yang metrik pertama namanya LCP, largest contentful pane. Nah, sebenarnya ini metrik yang bakal berhubungan sama FTP, tapi itu FTP kan nggak masuk ke Web Vital ya, nggak masuk dalam kategori Web Vital yang diusung sama Google. Jadi sebenarnya berkaitan sih. Kalau FTP itu first contentful pane, artinya elemen pertama yang bakal muncul di ketika kita nge-load suatu web, entah itu misalnya yang pertama muncul teks atau bisa gambar gitu ya. Kalau largest ini kita ukurnya eh, elemen mana yang render paling besar di situ. Biasanya elemen-elemen ini kayak image gitu ya, image, terus yang image yang di dalam SVG atau video elemen. Video tuh bukan videonya sendiri sih, tapi lebih ke poster image yang biasa digunakan di videonya tuh. Nah, selain itu juga bisa bukan image yang by tag HTML, tapi background image yang kita biasanya set by function URL ya di CSS-nya. Itu bisa juga ngaruh ke metrik LCP. Jadi mana yang paling besar di antara elemen-elemen ini, sorry, harus Oke. Mana yang paling besar di antara ini yang akan dijadikan titik dia nentuin nilai LCP-nya sih. Misalnya di detik ke-2, artinya dia udah secara metrik ini kan udah masuk golongan good ya di sini. Dan nanti kita akan itu sih coba use case-nya di beberapa website gitu. Jadi nanti teman-teman bisa urun URL gitu buat kita telah. Oke. Yang terakhir block level elemen. Block level elemen tuh kayak misalnya paragraf gitu kan. Paragraf, terus ya yang pokoknya dia akan misalnya kita highlight gitu ya, kita kasih backgroundnya, dia akan mengisi satu width penuh gitu. Kalau span gitu kan dia cuma ya udah di inline situnya, di bagian itunya tok gitu. Kalau block level elemen di semuanya satu width penuh.
Oke, eh, itu untuk LCP. Nah, ini sih kalau kita tracing secara apa tampilannya yang dari misalnya ini CNN di versi mobile-nya. Jadi kita ngelot pertama kan keluar kayak eh, semacam ini. Mungkin dia menunya ya sama. Terus ya, ini yang dinamakan FCP tadi, First Contentful Paint. Jadi elemen pertama yang akan muncul eh, ketika dia misalnya sebelumnya tracingnya bakal blank page tok gitu sih, blank page terus baru ada ini elemen pertama yang muncul. Nah, ini nilai FCP-nya misalnya sekitar 800 milisecond atau 1, berapa second gitu. Terus tracing kedua kita dapetin title di sini, title-nya udah mulai muncul. Pak, kalau di trace ini di screen kedua kan ini elemennya paling gede ya, yang di sini. Terus screen ketiga juga masih sama, dia masih blok elemen, masih yang judulnya itu. Terus hingga akhirnya di terakhir saat dia udah ke load full gitu ya, ada elemen image, mana dia secara ukuran juga lebih gede dari yang atasnya. Maka dia dijadiin LCP. Mungkin karena kalau misalnya nanti image ini nggak ada gitu, terus cuma ada ini, dia akan jadi LCP-nya di sini. LCP-nya akan ada di yang kedua ini. Jadi justru lebih bagus nilainya. Dan nanti ada teknik-teknik buat optimize LCP. LCP sih salah satunya itu. Kalau kita emang nggak perlu gambar gitu ya, nggak relevan sama konten yang kita kasih, ya udah nggak usah ada gambar bahkan. Itu buat ngurangin skor LCP-nya. Jadi nanti di Lighthouse atau PageSpeed Insight harapannya akan jadi hijau gitu, akan improve. Oke, ini tadi case di Telkom ya, telkom.co.id. Ketika misalnya eh, kita coba, nanti ada toolsnya sih, nanti di belakang. Tapi ini itunya aja, konsepnya aja. FCP akan ada ketika misalnya, ini kan sebelumnya blank page terus ya, terus hingga kemarin gue coba di screen keempat baru dia keluar FCP-nya. FCP-nya kayak gini bentuknya. Terus, nah screen selanjutnya kan LCP-nya, screen-nya sama nih apanya tampilannya, dan emang berarti ini yang paling gede. Bisa ini atau ini, karena ini sama aja sih. Yang nanti jadi pertimbangan height sama width-nya. Tuh. Karena ini sama, maka LCP-nya akan ada di titik ini hitungnya. Tuh. Terus, nah apa sih yang nyebabin LCP itu bisa bisa buruk skornya? Artinya gede secara itu ya, gede secara waktu. Misalnya dia di angka 4 second, 5 second, bahkan ada yang sampai 10 second baru keluar itunya, elemen terbesarnya. Bisa aja karena slow response time-nya, response time servernya lambat gitu ya. Kan kita bisa nggak melulu menyuguhkan sesuatu yang statis. Mungkin di situ ada kita hubungannya sama server sama backend gitu. Mungkin perlu dioptimize servernya secara perangkat atau bahkan secara eh, apa logic di belakang. Mungkin dia ada query yang banyak sehingga misalnya kita request ke sana akan telat gitu sampainya. Itu. Terus yang kedua mungkin ada JS atau CSS file gitu yang ngerender bloknya. Ngeblok rendernya, kebalik-balik tuh. Ngeblok rendernya gitu ya. Ini nanti bisa dioptimize sih, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Terus mungkin juga ketika kita ngelot resource gitu ya, lambat juga, misalnya resource seperti gambar, font gitu, lambat. Jadi LCP-nya juga akan lambat gitu.
Terus terkait juga dengan client side rendering, kita kan pakai React tuh biasanya. Dan biasanya ketika kita pakai React, bundle JS-nya size-nya gede, dan itu jadi salah satu penghambat LCP-nya nilainya bagus gitu sih. Nah, cara improve-nya gimana? Nah, oops. Oke. Udah contekan ya. Nah, ini cara ngimprove LCP-nya. Tadi kan terkait sama server load-nya lambat gitu ya. Kita bisa misalnya eh, pakai teknik-teknik macam CDN gitu. Naruh aset-aset di distributed servers gitu, biar ketika misalnya kita akses gitu, kita nggak langsung akses ke main servernya, tapi mungkin ke edge location yang paling dekat dengan kita. Misalnya ada edge server yang di Singapura gitu, atau bahkan di Jakarta, kita bisa akses di situ. Kita bisa gunain service-service macam Akamai, terus CloudFront, Cloudflare gitu, bebas sih, tergantung kebutuhannya nanti. Terus juga establish third party connection early. Biasanya ini kalau kita mau connect macam font yang dari luar atau CSS dari luar gitu ya. Kita bisa pakai link rel gitu, terus reconnect bisa, biar kita pas pertama nggak ngabisin waktu buat round tripnya semua resort gitu. Jadi pertama kita paksa resort yang emang penting gitu, kita pre-connect gitu sih, atau bisa pakai DNS private juga bisa. Kan kalau kita minta resource ke server gitu kan ada macam-macam jalannya, bukan macam-macam, jalannya lumayan panjang kan, dari misalnya harus resolve name-nya si DNS itu jadi IP address, terus kita baru minta resource-nya terus balik lagi ke kita, itu kan tripnya cukup memakan waktu, apalagi misalnya resource-nya banyak berbagai macam itu. Ini ada banyak sebenarnya yang bisa gue rangkum, kayak misalnya dia ngurangin jumlah CSS bisa dengan cara minify. Kalau di Webpack kita bisa pakai Optimize CSS Asset Webpack tuh pluginnya. Bisa juga kita pakai misalnya ini ya, di mana ya, Telkom deh, telkom.co.id. Nah, di telkom.co.id kita bisa lihat sebenarnya di tab coverage, kita reload. Nah, di sini tuh ada, kalau kita urutin by unused bytes gitu ya. Nah, di sini style CSS-nya si Telkom ini, ketika kita ngerender pertama, yang dipakai cuma berapa nih? 6,3% dari keseluruhan. Yang kayak gini tuh nggak kepake sebenarnya saat kita ngeload pertama. Nah, yang kepake tuh yang ini biru. Walaupun nanti mungkin pada saatnya nanti ini akan kepake yang merah-merah ini ketika misalnya ada interaksi user. Karena ketika klik something gitu atau hover, baru dia akan digunakan itu biru. Nah, salah satu caranya buat hindari yang unused ini, pertama ya kalau emang benar-benar nggak butuh sama sekali di page itu, ya nggak usah dipakai gitu. Atau misalnya kalau butuh tapi bisa entaran aja gitu, itu bisa kita pindahin yang ini, yang
yang apa emang dipakai di awal saat dia nge-load gitu, kita pindahin ke style sheet yang baru, terus kita apa namanya, di inline critical CSS. Jadi nanti bentukannya bakal kayak gini nih. Nah, ini yang penting-penting ditaruh sini aja. Kaitannya sama ini. Kalau CSS yang pertama kali diterima user kan tampilannya ada yang di itu kan, adalah yang di screen, yang screen sekarang. Jadi kalau kita gambarkan eh, apa web page itu sebagai satu bentuk portrait yang kayak gini ya, ini laptopnya, ini screennya, yang kepake paling yang ini tok kan, pakai yang ini tok. Nah, ini yang kita jadiin inline critical CSS di sini nih, di slide ini. Nah, ini yang penting-penting di sini akan dipindah di sini, biar nanti ketika misalnya eh, apa ngelot pertama, dia nggak harus ngelot style semua yang sebenarnya nggak dipakai nih, 94% nggak dipakai. Itu bisa nge-reduce itu si LCP-nya gitu. Terus yang tadi ini ya kaitannya sama pre-connect kita ke third party connection. Kalau kita misalnya ada third party connection ke luar gitu, kita pakai pre-connect. Jangan misalnya ref ini ngarahin ke kita sendiri, nggak guna sih sebenarnya. Kalau tanpa pre-connect kan kita urutannya kayak gini. Yang atas kita koneksi dulu, ya connecting dulu, dapat resource-nya, terus baru ini. Kalau yang kita pakai pre-connect tuh di awal kita udah ngirim kayak apa ya, cek lah ke server itu biar kita nandain kita mau ngirim kita mau minta sesuatu gitu, dan ini dipaksa di depan. Jadi kalau kita anggap ini time frame gitu ya, time frame ini bisa ngurangin waktu download semua resource sih. Kalau misalnya ini nanti ada 4 atau 5 resource yang harus kita minta dari luar. Itu kalau secara JS juga sama. Kita tekniknya pakai minify itu ya di Webpack. Kita juga sering jumpain itu, ada plugin-plugin kayak Terser atau apa itu, gue lupa, Terser, yang bisa emang meminify si bahkan mengoptimize JS itu. Kalau minify CSS ini kan yang tadinya misalnya kita code itu udah rapi gitu kan, udah rapi, ada komennya, ada spasinya, ada white space-nya. Kalau di minify ini kan bakal nge-trim itu semua ya, komen terus white space. Atau mungkin kalau pakai yang optimize ini kita bahkan bisa uh, kayak yang tadi sih, bisa nge-reduce CSS yang nggak kepake gitu. Terus ini kaitannya sama yang slow resource load times tuh, yang ini optimize image. Nah, teknik-teknik buat optimize image sebenarnya ada banyak ya. Yang paling kerasa sebenarnya kalau kita pakai misalnya resort aset kayak PNG atau JPEG gitu lah, yang kita emang udah sediain di server kita atau aset kita di hosting kita lah pokoknya. Tekniknya bisa mengubah JPG itu atau PNG itu jadi tipe file yang lebih modern sih. Kayak misalnya WP gitu kan. Teman-teman pernah ada yang nyoba pakai WBP gitu nggak sih? WP gitu. Ekstensi yang dulu dipropose sama Google. Itu bisa sih. Bahkan WP itu kayak bisa nge-reduce yang tadinya 651 KB tuh bisa jadi cuma 26,2 KB. Ada apa kompresi gede banget di sini, dan nggak menurunkan kualitas yang gede banget gitu. Kan sebenarnya kalau kompresi image
ada yang lossy, ada yang lossless lah. Kayak misalnya ini lossy. Lossy compression biasanya emang reduce filenya gede banget, tapi emang mengurangi kualitasnya. Dan di situ biasanya kita bisa atur quality-nya sih, misal dari 0% sampai 100% gitu ya. Ya kalau semakin tinggi quality-nya, yang di reduce akan semakin dikit gitu. Oke, kaitannya sama image lagi. Nah, tadi kan yang di awal gue pernah bilang kalau misalnya emang kalau nggak relevan gitu ya udah buang aja gitu, karena image salah satu elemen gede yang boros resource itu. Lagi kalau itu ditampilin yang di above the fold kan tadi kan. Nah, selain itu kalau misalnya emang harus ada image di situ nggak apa-apa, bisa pakai teknik lain, misalnya compress image-nya itu pakai package namanya ImageMin juga bisa. Ada tuh di npm, nanti tinggal install, tapi tergantung kebutuhan itunya, kompresinya ya. Yang tadi ada lossy sama lossless, dan ini emang ada webpack config-nya lah, biar kita misalnya source-nya tadinya JPG yang gede, terus ketika misalnya kita udah build, maka di destination foldernya udah terkompres gitu, walaupun mesti constraint-nya nanti di build time-nya akan lebih lama gitu. Terus ini yang tadi gue bilang, image di convert ke format yang lebih baru gitu, kayak WP ya yang paling sering dipakai itu, karena kompresnya gila-gilaan sih ini. Bisa yang tadinya ratusan jadi cuma puluhan KB. Tapi ada masalahnya juga di browser-browser macam Safari gitu ya, yang WebKit atau di Apple environment gitulah. Ini susah buat bukan susah sih, emang belum di support. Jadi perlu ada strategi lain. Terus optimize image yang lain mungkin pakai image CDN gitu ya. Kita nyimpen image-nya itu di CDN, dan cara kita mengakses image CDN pun kayak kita uh, apa call API gitu sih. Misalnya di sini ada image yang kita maksudkan. Biasanya kan kalau kita request image ya udah sampai sini aja. Tapi kalau dia simpan di CDN biasanya ada query string atau param-param yang uh, berhubungan sama misalnya security key-nya dan transformasinya. Tergantung yang kita minta, misalnya quality-nya bisa auto, bisa yang paling gede itu highest atau low gitu. Size-nya juga bisa kita custom di sini, formatnya juga yang kita minta apa. Itu selain kita bisa nge-customize sampai kayak gini, kita manfaatin juga konsep distributed network-nya dari CDN itu biar akses lebih cepat. Ya, selain itu tadi kan ada di sini ada adaptive serving ya. Ini sebenarnya mungkin jarang banget dipakai, tapi ada tekniknya kayak nentuin apa namanya koneksi yang user pakai sih. Kalau misalnya koneksi usernya 4G, tampilin video misalnya. Terus kalau bukan 4G, yang di bawahnya gitu ya, 3G atau low 4G gitu. Itu ngambilin image aja, biar experience di usernya tuh nggak berat-berat banget ketika ngeload. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Halo? Aku belum, Mas. Macet. Yang lain mungkin karena banyak istilah baru gitu mungkin belum ya. Oke, nah ini tadi sih kayak perbedaan antara kita misalnya ngeload yang tanpa critical CSS tadi ya, yang di inline tuh, yang di sini dengan yang belum. Kalau ini yang cuma ya tadi semuanya ditaruh di satu style sheet yang sama, sementara ini yang penting-penting emang di inline kan di headnya gitu.
dia akan lebih cepat ngeloadnya. Jadi resultnya juga LCP-nya bakal lebih kenceng biar nilainya hijau sih. Terus yang tadi ini ya, yang kita use case di web Telkom tadi, unused byte-nya ternyata cukup gede di main style sheet-nya. Bisa di-improve lagi sebenarnya. Terus tadi ini yang adaptive serving, kita bisa serve elemen-elemen tergantung itu sih, tergantung apa koneksi user. Tuh, tadi optimize. Oke, yang tadi kan bilang ya, kayak web itu emang bagus itu secara kompresi dan tipe filenya emang modern sekarang yang di propose sama Google. Tapi banyak browser yang beberapa browser masih belum support, apalagi yang di environment gitu ya. Nah, salah satu caranya bisa kayak gini sih. Dari yang sebelumnya kita cuma misalnya ngeload satu aja gitu, power.jpg, kita bisa bungkus itu, image-nya itu dalam satu tag picture gitu. Terus kita taruh WP di sini, source-nya WP, source set-nya yang mana gitu, kita manggil source yang mana. Terus fallback-nya ketika misalnya si browser itu nggak support WP, dia akan request si JPG-nya gitu. Itu sih. Fallback-nya lagi ketika misalnya dia emang nggak bisa baca ini ya, source-nya ini, dia fallback-nya tetap ke JPG. Gitu. Itu yang LCP gimana teman-teman? Ada bayangan nggak? Atau misal dari teman-teman sendiri pernah ada itu nggak sih, kayak dari PO-nya atau dari apa yang emang nggak tentuin misalnya acceptance kriterianya harus harus mencapai web performance sekian-sekian. Ada nggak dari teman-teman? Ada use case yang kayak gitu nggak sih? Belum ada sih, Mas. Oh, belum ada. Oh, Iya, yang penting nampil aja. Yang penting nampil. Oke. Paling sering yang itu sih, yang web-web yang sering diakses publik itu ya. Kalau yang kayak dashboard gitu kan, udah asal fungsionalitasnya bagus sama penting nampil. Kalau yang kayak misalnya web-web e-commerce atau landing page produk tertentu gitu kan banyak diakses user ya. Terus kayaknya web metric ini perlu deh diimplementasiin nanti teman-teman kalau misalnya emang dihadapkan dengan project yang seperti itu. Oke, kalau LCP nggak ada, gue lanjut ke metrik berikutnya, namanya FID. Nah, FID ini sebenarnya ngukur saat pertama kali kita interact sama webnya sih. Pertama kali kita interact webnya, dan kapan saat browser itu benar-benar ngerespon input dari kita. Misalnya entah itu kayak select option gitu ya. Select option kan kadang di beberapa web yang cukup berat di load, select optionnya saat kita klik tuh belum nampil, belum respon apa-apa gitu. Entah karena emang API-nya belum sampai situ responsnya, atau emang secara main thread-nya sendiri dia ada yang masih ngeblok gitu. Kayak tadi kan ada JS atau CSS yang masih ngeblok render. Jadi dia susah gitu. Nah, FID ini ngukur sebenarnya dari saat kita pertama kali ngeklik sesuatu gitu ya di web itu sampai ada akhirnya respon atas input. Kalau kita bisa gambarin ini main thread-nya kita ya, yang kuning-kuning tuh yang busy, artinya ketika misalnya kita klik, ini ceritanya sampai sini stylesnya udah keload gitu ya. Jadi cara tampilan sebenarnya udah nampil tuh. Tapi pas kita klik tuh karena masih ada di sini main thread-nya sampai di sini idle ya. Idle tuh
ya udah sebenarnya semua task udah di load semua. Nah, ketika kita ngeklik misalnya di sini nih, pertama kali kita ngeklik sesuatu atau input ya. Nah, FID ini dari jarak antara dia pertama kali input sampai ada respon dari browser sih. Itu namanya FID. Diukurnya sama millisecond gitu. Nah, cara optimize-nya sebenarnya kurang lebih sama kayak yang LCP. Kayak misalnya ngurangin execution time-nya JavaScript dengan cara misalnya ya tadi di minify. Kalau kita pakai WP kan sebenarnya udah kan. Terus di code splitting, ini teknik-teknik yang kita mungkin masih belum itu, tapi ini paling efisien buat ningkatin FID-nya. Kayak misal yang di load pertama kali ya yang dibutuhin aja di SJS-nya. Jadi kayak misalnya implementasinya di React kita bisa pakai lazy loading itu ya, lazy loading React dan sebagainya sih. Terus keep request count low and transfer size small, ya sama aja sih kayak misalnya resource yang makan waktu gitu kayak image gitu, image terus font itu sebisa mungkin dikurangin itunya bytes-nya biar waktu pertama kita ngelot ya udah dengan berkurangnya LCP maka kan nggak ada kayak blocking period lah yang dimana kita nggak bisa ngeklik, kita butuh delay gitu loh untuk ngekliknya itu sih. Selanjutnya yang terakhir, sebenarnya ini yang terakhir sih, cuma ada 3 tadi web vitals-nya. Ada apa? Oh iya, sebelum gue lanjut yang FID, ada itu nggak teman-teman? Atau karena terlalu banyak istilah ya? Kan ini aja sih, open aja gitu. Kalau misalnya teman-teman punya case apa gitu, mungkin dari saya atau teman-teman lain yang pernah ngalamin hal serupa yang kaitannya sama performance web sih gitu. Belum nggak lanjutin. Ini yang paling gampang dilihat secara kasat mata gitu. Ada metrik namanya CLS, Cumulative Layout Shift. Nah, kalau tadi kan ukurannya by waktu ya, second, millisecond. Ini by ini impact fraction, walaupun kita emang ya ngapain ngitung kayak gini ya, tapi angka ini dari mana sih? Dari perhitungan ini. Nanti yang hitung tetap tools-nya. Nanti banyak kok tools-nya, ada sekitar 5 atau 6 gitu. Nah, CLS ini ngukur apakah ada shifting layout saat kita misalnya pertama kali nge-load web page yang tadi gue bilang di awal ya, mungkin teman-teman ada yang kelewat jika misalnya ada image yang tiba-tiba muncul saat load-nya itu udah saat webnya itu udah terload semua, tiba-tiba image-nya baru muncul yang tadinya misalnya tulisannya rapat-rapat gitu di above default-nya gitu ya. Nah, cara ukurnya gimana? Itu impact fraction, artinya yang tadinya kayak gini ya, misal terus dia shifting jadi kayak gini, nah, itu namanya impact fraction. Taruhlah ini memakan tempat sekitar 0,75 viewport-nya ya. Terus, nah jarak perpindahannya berapa? Sekitar misalnya kalau kita gambarin di sini 0,25. Jadi kalau dikaliin, yang mana sih tadi hasil kali di bawah? Nah, ini nilai akhirnya CLS-nya 0,1875. Jadi masih butuh peningkatan lah. Nah, ini sih kalau ilustrasinya, kalau kita ngeklik di sini nih, misalnya kan tadinya ada konten kayak gini ya, ada gambar anjing, balon, terus tiba-tiba pas ngeloadnya udah sempurna semua, tiba-tiba muncul banner di sini. Tek. Jadi yang kita klik bukan gambar ini si anjing, tapi bannernya. Entah misalnya bannernya ternyata ngeklik ke
web lain atau misalnya ada ads di sini ya. Nah, ini yang kadang-kadang ngeselin sih. Nah, caranya gimana biar nggak ada layout shifting kayak gitu, ya kasih space kosong yang misalnya itu emang tempat-tempat buat ads, atau misalnya eh, layout yang kita emang expect itu bakal muncul di situ. Itu sih. Nah, apa yang nyebabin CLS itu kecil itu kayak eh, image-nya tanpa dimension. Kadang dulu kan kita ketika zaman-zaman awal develop apa-apa image tuh dikasih width sama height gitu kan. Lebarnya segini, tingginya segini. Itu malah bagus karena itu udah nyediain tempat itu di sisi tampilan buat ya itu tempatnya image, nanti nunggu image-nya kelar baru ditampilin. Nah, kalau di zaman RWD itu responsive web design, kita kadang ngelepasin nilai ini width sama height, terus tinggal di width-nya 100, height-nya auto gitu. Jadi ketika misalnya dia ngelot, dia masih ada seakan-akan space itu bukan buat siapa-siapa, tapi ketika misalnya ngelotnya itu selesai, dia tiba-tiba muncul gitu, kayak misalnya gini nih. Nah, tadinya kan nggak ada apa-apa nih. Nah, tiba-tiba ada kayak gitu. Itu yang namanya layout shifting tadi sih. Yang paragraf ini turun ke bawah. Tuh. Terus modern best practice-nya harusnya kayak apa? Pakai properti CSS namanya aspect ratio. Nah, ini di sini ada CSS function juga namanya ATTR. Kita pokoknya nyiapin tempat itu kayak yang kita define dulu sih waktu zaman-zaman awal, tapi kita tentuin juga aspek rasionya di sini untuk menjaga misalnya dia width-nya ternyata yang kita dapatin kecil gitu ya, maka ya udah kita nampilin image-nya sesuai aspek rasionya gitu. Nah, kita kan sediain tempat tuh di sini, jadi nggak ada layout shifting di sini. Ini CLS-nya bawah. Tuh. Nah, selain itu ada kayak yang tadi kan iklan, terus ada iframe mungkin yang tiba-tiba muncul, padahal kita expect di situ. Jadi kita nggak nyediain tempatnya. Itu. Nah, karena tadi yang ketiga metrik itu udah ya, tadi kan ada LCP, FID, sama CLS. Nah, metrik-metrik lain tuh sebenarnya berkaitan, tapi emang nggak ditonjolin di Web Vitals gitu ya. Kayak FCP ini, saat pertama dia elemen muncul, dia dihitung sebagai FCP. Tentu interaktif, saat misalnya ketika pertama kali load sampai dia benar-benar interaktif tuh kapan. Total blocking time dari FCP ini sampai TTI ini. Dan metrik-metrik lain yang mungkin dijumpai di kayak misalnya page speed insight atau web.dev/measure tuh ada juga sih kayak gini. Tapi ini harusnya ada di bahasan lain karena ini terlalu jauh. Udah. Dan ada yang deprecated juga sih, kayak dulu page speed insight tuh nampilin kayak first meaningful paint per CPU idle, tapi sekarang udah enggak di versi yang baru yang 6 ini, karena dia lighthouse-nya pakai yang 6.0 sih gitu. Nah, ini tools-tools yang sering dipakai buat kita ngukur web performance yang kita sih, kayak dari page speed insight ini ya, misalnya dari yang URL-nya webdev yang ngenalin web vitals ini. Nah, ini data lapangannya sih. Kalau kan sebenarnya kalau metrik itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama data field-nya, yang kedua field itu maksudnya lapangan, field data gitu, sama lab data. Kita tes itu di lingkungan lab sama di lingkungan real-nya. Nah, ini yang kalau misalnya web-web itu udah dipakai orang banyak, biasanya ada kayak gininya sih. Nah, yang hijau misalnya
segmentasi 81% orang LCP-nya bagus gitu yang akses web.dev maksudnya. Dan lain-lain yang di sini yang tadi udah gue sampaikan, yang LCP, FID ini yang Web Vitals ya, ini yang FCP itu yang part of LCP sebenarnya, tapi dia bukan termasuk Web Vitals. Yang termasuk Web Vitals tuh yang di biru ini, tanda biru ini. Dan ini nilai overall-nya 86. Karena di PHP Insight mungkin selain ini ada aspek lain yang dinilai. Gitu. Terus ada namanya CRUX, Chrome User Experience Dashboard. Ini data lapangan sih sebenarnya. Kita harus data register web kita di kayak data studio gitu. Ya syukur-syukur kalau emang web kita emang terdata di situ. Mereka udah ngindeks sekitar 10 juta web gitu lah. Tapi kalau nggak ada ya berarti itu termasuk web yang baru mungkin atau belum keindeks sama si Google-nya. Oke, ini yang tentang Search Console juga bisa sih. Datanya sebenarnya dari sini, CRUX ini. Terus yang paling dekat dengan kita kan sebenarnya DevTools itu kan. DevTools yang sering kita pakai sehari-hari lah. Nah, ini misalnya use case yang di Web Telkom misalnya ini deh. Kita coba ya di Web Telkom ini. Caranya masuk ke DevTools ini, terus klik performance, tab performance, terus kita record, terus kita reload biasa. Nah, pas ini udah selesai, kita stop. Maka dia akan nge-load atau nge-proses profilingnya macam mana. Nah, yang tadi ngebahas kayak FCP, LCP itu kan metrik juga kan, sebuah metrik yang memang dinilai. Dan ini memang ada di penilaian si performance ini. Ketika misalnya dia FCP-nya di detik keberapa sih? Nah, time-nya di detik kira-kira di 1100, berarti 1 detik ya. 1 detik itu udah lumayan. Ini warnanya sih. Terus yang layout shifting tadi kita bisa deteksi dari sini. Nah, ini dia geraknya dari mana ke mana. Nah, ini bisa di-detect lokasinya. Move to new ke mana. Gitu sih. Jadi walaupun kita tadi nggak lihat gitu ya, mungkin si tracing ini dia ngedetect frame pertama ini tuh bagian ini tadinya di sini, terus ketika dia udah ngelot gitu dia pindah ke kanan, dia ngitung layout shiftingnya lagi itu sih. Terus ada macam-macam yang lain kayak FCP, LCP di sini juga dihitung timestamp-nya berapa, yang largest elemennya yang mana image itu, dan ini stack itunya performance-nya, task-tasknya di sini. Dia request apa ada di sini. Oke, ya. Nah, ini yang pakai selain performance tadi kita bisa pakai Lighthouse ini. Mungkin teman-teman sering pakai juga sih harusnya. Nah, kalau di Lighthouse ini kan selain performance dia menilai best practices sama accessibility kan, SEO. Ini dilihat performance-nya sekitar nilainya 32, dan itu emang ada hitung-hitungannya lagi sih di belakang dari metrik-metrik ini. Itu. Ini tracing-nya begini. Nah, ini kalau kita audit kan bisa dari opportunities, bisa dari diagnostik ini kan. Nah, opportunities-nya tuh apa aja bisa diikuti sih. Sini kayak misalnya
tadi kan ketika ini kan ada ngeload font ya, dia bisa pakai link rel preload nih di sini nih. Biar dia emang diakses awal-awal banget, nggak nunggu yang lain selesai. Terus nah ini yang kayak gini yang nggak dibutuhin ya di remove aja kalau emang benar-benar nggak dibutuhin, daripada kita akses third party kayak gini terus convert size-nya juga lumayan banyak, itu bakal ngurangin nilai LCP-nya. Ini juga remove unused tadi kan yang nggak aku pakai sekitar 94% gitu sih, dan banyak suggestion yang bisa dilihat di sini. Dan resource paling enak buat ngajarin kayak gini ya di web.dev ya tadi. Web.dev karena memang di sana sumber awal dari adanya web vitals itu sini. Metrik-metriknya apa aja itu ada di sini sih. Terus nah ini kalau kita pakai extension nih di gue kayak gini sih extensionnya. Ketika misalnya tadi Telkom tuh kadang tuh nggak sinkron juga sih antara si mana LCP ini sama extension sama lighthouse-nya. Jadi kan lighthouse itu bisa juga dia affect ke extension-nya kita. Terus nah ini kalau kita coba di mana di incognito biasanya dia lebih bagus ini link ya. Dan itu masih device mobile. Biasanya kalau device desktop lebih bagus nilainya karena di device mobile pertimbangan penilaiannya lebih banyak walaupun naik sedikit gitu. Itu sih. Nah, udah cepet aja. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman atau ada yang masih bingung di mana? Halo, dari Mas Arfan mungkin atau Mas Rizky, Mas Fadil atau teman-teman lain. Ngatsus tadi udah sempat lihat. Mas Alif. Halo. Mbak Emi juga. Halo. Oh iya, mau nanya nih. Iya. Kalau yang layout shifting itu dia ngecek yang di viewport doang atau satu page gitu ya? Yang di Mas viewport Hamdan. doang sih. Oh, yang berarti yang di viewport doang. Yang di bawah viewport berarti dia nggak ngecek ada layout shift gitu ya? Iya. Jadi ya kan tadi pakainya konsepnya si above default kan, yang di atas apa namanya? Oh iya. Di atas sorry tadi gambarnya di mana ya? Di depan. Kalau kita menggambarkan page itu sebagai satu halaman penuh gitu, yang dia cek yang ini sih, Mas. Misalnya yang kayak tadi ya, gambarnya ini tadinya ada dua item doang, si artikel ini dengan sidebar ini, terus tiba-tiba ada hero image muncul gitu, itu gede banget sih bakal nilai CLS-nya, dan semakin gede nilai CLS-nya semakin buruk karena ini kan perpindahan shiftingnya perpindahan layoutnya cukup jauh gitu dari sini ke sini gitu, kecuali tadi emang kita nyiapin tempat di sini ya, placeholder-nya bukan placeholder secara kita nempatin image gitu, tapi emang kita nentuin width sama height-nya sebelumnya di tag HTML-nya, dan mungkin pakai teknik aspect ratio tadi bisa yang yang CLS di belakang. Nah yang kayak gini Mas bisa pakai ini. Jadi ketika misalnya kita ngeload tuh, ini kan kita udah punya
reserve space-nya. Jadi dia nggak ada layout shifting. Oke, itu aja sih. Oke, thank you. Mas Mas Hamdan, aku mau nanya dong. Jadi tadi aku agak kelewat tuh yang bagian FID, first input delay. Nah itu boleh diulang nggak Mas, FID sama FCP tadi bedanya gimana ya Mas? Oh, FCP. Oh, kalau FCP kan tadi dari lihatnya kita rendernya sih, render pertama kali. Misalnya coba di sini. Terus ini. Nah, ini kelihatan nggak sih trace-nya? Kelihatan. Oke, kelihatan dikit lah ya sebenarnya. Nah, FCP itu elemen pertama yang muncul ketika ini kan kalau kita tracing kayak gini, ini masih putih-putih nih dari sini. Nah, ada elemen pertama muncul yang ada menunya nih di sini. Nah, dia udah dibilang FCP. Sini. First Contentful Paint. Jadi entah elemen apa yang muncul di situ itu bisa dibilang sebagai First Contentful Paint. Kalau dulu Lighthouse nyantumin kayak First Meaningful Paint gitu ya. Artinya meaningful kan berarti gitu. Elemen mana yang berarti, misalnya yang menunjukkan bahwa si set ini ya terwakili dengan image ini, misal ini saya Telkom dengan ada image banner seperti ini. Jadi itu meaningful elemennya di situ. Tapi diubah sama Google sendiri ke metrik yang lebih jelas gitunya, pengukurannya. Jadi LCP tadi kan, largest contentful paint. Jadi LCP-nya itu di mana? Di sini ada tracing-nya, tapi frame-nya nggak kelihatan sih. Nah, ini LCP pertama yang dia dapatin. Karena setelah itu sebenarnya sama di sebelah kanan tuh, walaupun di sini ada gambar lagi, tapi Google ngedetect dia sebagai elemen yang paling gede di viewport itu. Nah, bedanya sama FID tadi, FID lebih ke aspek interactivity-nya sih. Kalau tadi kan aspek loading ya, kayak FCP, LCP. Kalau FID itu lebih ke aspek interactivity-nya. Jadi kalau misal apakah web ini udah usable apa belum sih ketika kita klik gitu, udah bisa digunain atau belum. Kalau belum, berapa lama delay-nya dari pertama kita ngeklik web itu sampai emang muncul respons dari atas apa yang kita klik itu. Misalnya tiba-tiba di above default-nya tuh di viewport-nya ada select option gitu. Misalnya kita klik select-nya. Nah, muncul respons atas select-nya itu berapa detik atau berapa milisecond, itu namanya FID tadi. Kalau dilihat dari time stack-nya, ya ke kanan kan time-nya ya, seiring waktu. Kalau di sini tandanya dia udah semua style dan terkait dengan tampilan dia udah ke paint semua lah, artinya udah ke render. Nah, kan ada masa-masa tertentu kalau dia kan masih network request nih, dan di task tertentu tertentu ini busy, artinya busy itu sebenarnya thread-nya itu nggak bisa di interrupt dengan inputnya kita. Jadi saat kita misalnya input di tengah-tengah thread yang busy gitu ya, yang sibuk, dia akan dapat pertama respons atas first inputnya itu kapan sih? Kalau di titik ini kan mereka jalannya paralel ya. Kalau di titik ini berarti FID-nya ya ini antara jarak waktu timestamp antara first input user sama responnya itu. Dan setelah itu kan misalnya udah resource-nya udah keload semua, dia idle kan. Baru kalau di sini kan secara ekspektasi kita harusnya udah lebih responsif, artinya responsif terhadap input kita. Gitu, Mas Fadil. Ada itu nggak? Oke. Makasih Mas. Paham. Aku ada tambahan pertanyaan lagi. Nggak apa-apa sih. Jadi mau make sure nih,
Jadi kalau si FID ini kan tadi ada kaitannya sama network request tuh. Berarti kan sebenarnya ukurannya itu bisa dibilang kayak tergantung sama kecepatan internet usernya juga kan. Benar nggak? Misalkan aku sama Mas Hamdan ngakses web yang sama, FID-nya belum tentu sama kan? Betul. Kalau kecepatan internet kita beda. Oke. Betul banget. Kalau yang FCP tadi kaitannya lebih ke size aja kan ya? Berarti nggak ada ke network request gitu sebenarnya. Sama aja sih kaitannya sama network request kan. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ketiga metrik ini sebenarnya bakal beda tergantung siapa yang aksesnya, kekuatan networknya seperti apa, terus dia ada di lingkungan atau environment device yang seperti apa. Misalnya kita pakai device yang emang high end gitu ya, high end dan emang kecepatan komputasinya bagus, itu kadang FID-nya, LCP-nya bisa lebih bagus. Makanya tadi kan di PageSpeed Insight ya, ini kan dia ngumpulin data lapangan juga. Nah ya tadi ya. Nah ini nih. Nah ini misalnya 92% orang ngalamin FID yang bagus. Kalau mau tahu breakdown-nya kayak apa, sebenarnya bisa di UX-nya, data lapangan aslinya seperti apa. Misalnya dengan device misalnya di network 4G, yang nerima good berapa, yang nerima need improvement berapa, yang nerima poor berapa. Kalau yang di bawahnya ini, ketika kita PSI atau Lighthouse gitu kan, itu data lab sih, yang bukan data real asli di lapangan gitu. Jadi perbedaan antara real sama lab bakal bisa signifikan gitu, kayak yang web dev tadi. Itu sih. Dan pasti ada kaitannya dengan network request. Apalagi kalau yang real user measurement ini ya, RUM biasanya disebutnya. Kalau yang data lab biasanya mereka pakai standar, lupa sih gue pakai device-nya apa gitu. Kalau coba di Lighthouse atau di PageSpeed Insight, mereka ada artikelnya, tapi gue lupa pakai device apa. Tapi bukan device yang high end gitu biasanya, emang yang standar, yang mediocre gitu. Mantap Mas, mantap. Oke Mas. Sip. Thank you Mas. Sip, sama-sama. Mungkin dari Mas Arfan atau Mas Alif atau yang lain, Mbak Emi. Kalau gue tanya balik sih ke Fadil, kalau misalnya lu kan kemarin sharing session tentang PWA gitu ya, PWA di Lighthouse sendiri ada aspek PWA gitu ya. Gue belum pernah nyoba sih karena emang belum pernah nge-audit yang PWA. Biasanya isinya apa aja sih kalau PWA itu yang di audit gitu? Aku nggak hafal sih, cuman atau nggak coba aja Mas langsung Mas. Iya sih, bisa. Iya, benar juga. Coba aja tuh. Yang ini ya. Pokoknya termasuk yang paling utama tuh paling atas tuh HTTPS tuh. Iya, itu ya. PWA dulu, terus di bawahnya itu lupa juga sih. Nah itu tuh. Enggak, diklik dulu. Yang PWA-nya diklik ke atas, yang atas. Nah itu. Iya, udah kan? Udah. Delay tadi, iya. Tadi delay. Iya. Nah itu. Yang HTTPS, start URL. Nah itu web app manifest-nya tuh Mas, dia diminta tuh yang start URL itu, kan adanya di app manifest, terus ini kaitannya sama service worker. Di app manifest sama service worker-nya, terus yang itu kayak meta, itu kan di HTML yang indeksnya gitu, metanya tuh. Terus dia import apa aja gitu sih. Nah, itu yang Apple juga kadang penting tuh, Apple Touch Icon, soalnya di PWA itu kan import
icon gitu di di app manifestnya. Tapi kalau yang Apple Touch icon tuh dia di HTML-nya gitu. Ini kayak buat itunya ya, icon aplikasinya pas dia add to screen, to home screen gitu ya, nggak sih? Atau enggak? Yang di app manifest itu yang di app manifest dia buat display screen sama di home screen. Yang kedua tuh itu di app manifestnya dia ikonnya kan ada size-nya gitu kan. Nah itu nyesuaiin nanti otomatis sama device-nya. Sama device. Gitu. Yo. Biasanya uncheck ini sih karena belum relevan. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada misalnya pernah pakai Lighthouse atau pernah ngalamin bottleneck di performance gitu di project yang lagi digarap. Karena jujur sih gue juga baru belajar ya tentang web performance ini, makanya cepat-cepat mau tak sharing biar nggak lupa. Karena kemarin sempat dapat kayak acceptance kriteria tuh dari PO karena gue ngarapnya di microsetnya gitu. Microsetnya harus di angka 75 misal. Itu kan mau nggak mau memang harus belajarin metriknya apa aja yang perlu diimprove. Gimana teman-teman? Ini nggak ada itu sih, nggak ada kayak demo gitu karena emang lu kasih itunya aja, overview-nya aja. Demonya sebenarnya ada di project real gue sih yang di tuh misalnya emang yang tadi nilai performance-nya 50 sekian bisa sampai 70 sekian karena emang kayak gini teknik-teknik yang kayak misal nge-convert tadi ya yang paling bisa digunain teman-teman yang langsung diimplement paling yang kayak convert image tuh ke modern format, newer format gitu macam WebP itu kerasa banget sih WebP ini. Tapi nanti bakal kena juga ketika misalnya ada user yang pakai iOS atau kalau di aman kayak gini iOS walaupun dia pakai Chrome gitu ya, iOS apalagi pakai Safari ini bakal nggak kelat nih tapi kayak gini nggak belum support. Dan gue mau tanya Dan, Yuk. kalau misalnya nih image-nya ini dari CDN ya, terus emang dari CDN-nya itu berat gitu, maksudnya image yang diupload di CDN tuh emang gede gitu. Nah berarti kan kita nggak bisa optimize itu kan, berarti kita yang harus kita optimize kan image yang ada di CDN itu kan? Ya, sebenarnya di CDN itu kan udah kayak mereka udah kayak ada manajemen image bahkan video ya. Ketika misal kita upload satu image aja itu JPG gitu yang ukuran highest resolution yang kita punya tuh. Nah si CDN ini punya metode karena ini kan manggilnya API juga kan kayak kita nge-request something gitu lah yang emang custom. Nah secara di belakang lu nggak tahu itunya sih sebenarnya, nggak tahu persisnya kayak mana, tapi kayaknya mereka kayak udah nyediain berbagai macam format dan berbagai macam ukuran karena CDN itu kan goalnya adalah mempersingkat waktu request dari yang misalnya tadinya kita harus request ke main servernya, ini CDN-nya disebar di mana-mana di Singapura, di Jepang misalnya. Maka user yang dekat dengan lokasi itu ya request-nya ke sana. Nah, image CDN ini bantu di kompresi sama tipe request-nya. Jadi selain itu ya, selain memanfaatkan yang tadi tuh yang waktu request-nya pendek
karena emang secara round tripnya juga dia literal pendek gitu ya, dari Jakarta Singapura gitu, instead of Jakarta London misal kalau flightnya dari London. Tapi dia provide juga kayak berbagai macam quality gitu. Misalnya kalau di CDN itu emang nggak ada quality yang di maksud gitu, misalnya quality high gitu ya, atau quality low gitu, nggak ada di situ. Kayaknya dia akan secara di belakang tuh nge-create dulu, terus baru dia mau nempatin aset statik itu di suatu tempat. Ya udah, kalau yang lain butuh itu nanti di request lagi, tinggal dikasihin, kayaknya gitu deh Ki. Karena konsep CDN kayak gitu kan, kalau misalnya ada, misalnya kita naruh aset file statis gitu, terus kita butuh ada perbaikan, update gitu, itu nggak serta-merta langsung pas kita request lagi langsung update, tapi mungkin butuh berapa menit atau bahkan jam gitu ya untuk update si aset statis yang biasanya kalau CDN kan di belakangnya ada kayak angka-angka nggak jelas nih, kayak security key-nya. Oke. Thank you. Kayaknya perlu itu juga sih, image CDN di dalam ini. Nah, jarang kita pakai kan. Tapi yang paling possible ini sih WebP kerasa banget. Advance-nya lagi nanti bisa pakai ini, ImageMin. Kita install package ImageMin, terus kita kan udah punya raw image-nya tuh di source-nya, terus pas kita nge-build di destination-nya bisa macam-macam, nanti bisa ada yang WebP, ada yang JPG. Kalau misalnya tadi kan kita butuh fallback yang macam kayak gini. Tuh. Ada yang lain? Ada Roma, terus Gemba mungkin. Ada yang lain? Belum ada, Mas. Ada. Masukan nggak ada sih. Lagi ya. Atau misalnya teman-teman, iya ya. Mas Amdad, sorry. Tadi yang dibahas tuh jadinya yang vital itu ya, web core vital ya jadinya. Iya, core web vital. Kalau yang selebihnya tuh enggak, selebihnya itu yang di bawah-bawah tadi belum ada disinggung kan ya? Iya, yang kayak FCP itu kita singgung dikit dong sih, karena fokusnya di core web vitals tadi kan. Ini kan masuknya ke other metrics. Sebenarnya berkaitan sih, kayak FCP, LCP gitu kan. Kalau misalnya FCP-nya udah dibagusin, harusnya LCP-nya ikut bagus, karena FCP kan ini paling depan ya. Terus dia yang tadinya misalnya di screen ke-4 baru muncul FCP-nya, di screen kedua udah muncul FCP-nya. Jadi kan LCP-nya juga bakal maju waktunya. Terus kayak misalnya FID tadi kan terkait apa namanya, input user ya. Kalau dicoba di data lab itu kan nggak bisa, karena itu harus ada input usernya. Nah, buat nge-mock fungsinya bisa pakai TBT ini, time total blocking time. Itu waktu antara FCP tadi yang ini, yang timestamp-nya FCP, sampai waktu di mana web itu fully responsive. Jadi berapa total blocking time-nya. Align sama FID tadi sih. Tuh.
satu lagi Mas, mau nanya Mas. Sip. Jadi kan tadi kalau nggak salah tuh sempat ada singgungan yang katanya dari PO tuh minta nilai matriks minimal 75 ya. Nah itu yang dari mana Mas? Yang tools mana? Yang audits, yang Google Audits, Oh, yang Lighthouse. SI, yang mana sih? Yang ini. Oh, soalnya dari aku belum pernah sih ada requirement gitu. Iya, Oh, berarti overall ya? Oh, yang overall iya, kan overall itu ya? ya, overall ya, betul. Kalau kayaknya kalau nggak ada requirement itu juga nggak belajar ini sih. Tapi mungkin teman-teman nantinya ada yang bakal dihadapkan dengan requirement kayak gitu. Yang apa ada skor apa overallnya harus sekian gitu. Itu minimal 22, baik seluler sama desktop gitu Mas. Dua-duanya. Kayak selulernya, dan paling susah ningkatin ya di selulernya karena ada perbedaan itu sih matrix itunya secara apa namanya, cara device juga beda kan. Kalau seluler kan dia makanya low resource itu. Kalau resource sih low end gadget gitulah, desktop. Jadi sering kayak misalnya nilainya selisih 20 atau 15 gitu, ini agak susah juga naikin apa skor selulernya. Harus dilihat satu-satu itunya kan ada suggestionnya tuh yang di sisi diagnostik sama apa satu lagi dulu di atas diagnostik lah ada tadi. Suggestion itu yang bantu itu sisinya, yang kayak tadi misalnya harusnya ini pakai file extension yang lebih ringan gitu kayak WebP, terus berubah kan convert ke WebP ya bagus. Nggak langsung bagus sih waktu itu karena di iOS nggak bisa nge-load, terus pakai yang tadi, pakai cara yang dibungkus picture terus ada fallback itunya image-nya gitu. Mantap Mas. Ada lagi nggak dari yang lain? Dari Mbak Emi mungkin yang udah banyak ngerjain project, nemuin kayak gini nggak Mbak, ada request Apa Dan? ya yang requirement apa kayak ya yang nggak ya bukan tentang metrik lah, misalnya performanya harus kayak apa gitu, pernah nggak? Belum pernah dapet sih requirement kayak gitu. Tapi emang sebaiknya ya kita sadar sendiri sih untuk ningkatin performance. Iya. Dan kayak misalnya bukan sering sih, ya mungkin di project lain ya, di project sendiri gitu, kayak konflik webpack-nya gitu kan. Tadi ada kayak suggestion kayak nge-minify CSS, nge-optimize CSS, nge-optimize JS-nya pakai plugin webpack yang emang udah banyak digunain, udah jadi best practice. Setahu aku juga code base kita yang sekarang udah pakai Minify sih. Iya sih. Nah, gue kemarin nambahin yang optimize CSS di webpack-nya selain Minify. Nah, perlu di itu juga sih nanti mungkin sama masuk kayak di code base kita ya, walaupun nampilinnya cuma kayak developer gitu, list of developer itu sekitar berapa sih dengan tampilan seperti itu nilai performance-nya, mungkin bisa di boost itunya nilainya, misalnya custom config apa webpack-nya lebih ditambahin apa gitu plugin kayak parser tadi atau optimize CSS sih. Kalau nggak ada
Nah, satu lagi nih. Ini nanti kalau teman-teman butuh, gue share sih di grup. Kalau butuh, monggo mau diakses langsung bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, makasih banget buat teman-teman yang nyempetin hadir ya di jam-jam begini, jam-jam balik kantor, jam office gitu kan. Masih juga buat teman-teman yang tadi udah nanya gitu, udah saling sharing juga. Ditunggu mungkin sharing berikutnya dari siapapun gitu ya, tentang misalnya Anda nemu gue kelempar, sorry. Gitu aja sih teman-teman, makasih ya udah datang. Diakhiri, mungkin gue akhiri atau ada yang lain mau disampaikan? Ya, karena udah maghrib juga ya. Oke, ntar gue share ya yang di ini PPT-nya. Thank you semua. Yo, thank you Mas. Thank you. Yeah, thank you.